Shalom. Apa kabar saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat. Kasih karunia Tuhan tentu akan selalu nyata bagi kita. Baik, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan bersama. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau selalu setia dan baik dalam kehidupan kami. Kepadamu Tuhan kami berterima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang melimpah dalam hidup kami. Lanjutkanlah semuanya Tuhan dalam hidup kami sehingga hidup kami selalu tenang dan bahagia. Ya Bapa, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami, biar firman-Mu kami baca dengan baik, kami renungkan dengan indah, dan kami memperoleh kekuatan, hikmat, bahkan juga firman-Mu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat 7. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut berau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, sudah terbukti, ikuti saja. Turuimi belana mutiromo. Saudara-saudara sahabat-sahabat Kristus, sudah sering kita mendengar istilah dari dulu. Siapa sih yang sudah melihat ramainya pasar di ujung pandang? Saudara, pemahaman seperti ini sepertinya perlu kita renungkan kembali. Sebab sudah terlalu banyak dan terlalu gampang omongan tersiar kemana-mana. Pembicaraan tersebar cepat seperti sekam padi yang ditiup angin. Ya, sangat penting berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Menahan diri jikalau ada berita melalui handphone yang kita dapat,
Dan kita tidak lekas-lekas men-share kepada orang lain. Sebab sudah sangat banyak berita-berita hoax yang tersebar setiap waktu dan gampang di-share kemana-mana. Sahabat-sahabat Kristus, bacaan kita mengatakan bahwa sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, ceritakanlah perbuatan Allah yang sudah dinyatakannya dalam hidupmu dan di dalam perjalanan hidup nenek moyangmu, mulai dari Mesir sampai sekarang ini. Terbukti juga saudara terhadap orang yang dekat dengan Tuhan, jikalau mereka keras kepala dan selalu melawan kehendak Tuhan seperti orang Mesir, pasti Tuhan melenyapkan. Ya, Datan dan Abiram anak Eliab dilenyapkan karena kekerasan hati mereka. Kasih dan kehendak Tuhan dikatakannya, diperintahkannya, lebih-lebih lagi Dia sendiri yang turun tangan melakukannya. Jadi saudara, sepantasnya lah Allah murka dan menghukum jikalau masih ada umatnya yang tidak mendengarkannya dan selalu melawan Tuhan. Perintah Tuhan tidak lagi untuk ditakuti, melainkan kita menyambutnya dengan baik. Perintah itu kita pelihara dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sahabat Kristus, tidak diragukan lagi berita tentang kasih Tuhan kepada umatnya. Itu sudah sangat terbukti bagi umat Tuhan, umat Israel. Musa juga mengatakan, matamu sendiri telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Benar, kasih Allah harus disambut dan dipelihara. Sebab itu menjadi tanda ungkapan syukur kita dalam merespon besarnya perbuatan Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan begitu nyata, kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan kita rindu melihat dan merasakan kasih itu. Begitu juga umat. Mereka rindu untuk melihat dan mereka rindu untuk merasakan kehidupan keturunan dalam ketenangan, kedamaian, keberuntungan, dan kebahagiaan di tengah-tengah dunia yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, benar, sudah terbukti kasih Tuhan itu begitu dalam. Kita telah menikmatinya, kita telah merasakannya, kita tentu akan selalu hidup dalam kasih itu. Sebab itu bersyukurlah karena kita masih merasakan kasih Tuhan. Kita terus akan merasakannya, dan karena itu tetaplah setia kepadanya sehingga dalam kasih-Nya kita mampu menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kasih-Mu tak pernah putus-putusnya dalam hidup kami, selalu nyata, selalu indah. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami juga membawa hidup kami. Engkau terus memberkati kami sekalian, memberkati semua anak-anak kami dalam pertumbuhan agar bertumbuh dengan fisik yang kuat dan iman yang kokoh. Anak-anak kami yang sebentar lagi akan kembali bersekolah secara online juga Tuhan berkati. Beri kesabaran agar mereka dapat menerima keadaan ini dan tetap setia untuk belajar. Anak-anak yang mencari pekerjaan juga Tuhan berkati, beri semangat sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang mereka rindukan. Usaha jemaat-Mu, pekerjaan jemaat-Mu Tuhan berkati, agar semua yang kami lakukan boleh berkenan bagi Tuhan. Demikian juga Engkau mengasihi Tuhan untuk setiap rencana-rencana kami agar berjalan dengan baik. Bahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang selalu merasa sesak dengan persoalan yang ada, Tuhan topang agar mereka dapat menyelesaikan setiap masalah dengan baik.
Tuhan memberkati semua orang tua kami, Bapak Ibu lansia. Tuhan beri kekuatan, kebahagiaan, ketenangan menjalani masa tua ini dengan terus beria-ria dalam Kristus. Dan para majelis pengurus OIG, unit kerja yang ada di jemaat, Tuhan berkati untuk terus melayani dengan baik. Kasihi bangsa kami, pemerintah kami, upaya untuk menurunkan agar penyebaran virus COVID-19 ini dapat diputuskan. Tuhan berkati, biar pemerintah kami tetap tenang. Upaya perbaikan ekonomi juga Tuhan berkati. Upaya untuk membantu saudara-saudara kami yang terpapar juga Tuhan berkati. Bahkan kami semua Tuhan tolong untuk mengambil bagian dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Bapa, jagalah kami sepanjang hari ini agar kami lewati dalam damai sejahtera-Mu, dan ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Tuhan dengarkan kami yang berseru, karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan terus bersamamu dan menopangmu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.